Ya, manajemen logistik pertemuan ke-9 yang akan dibahas yaitu lanjutannya dari tadi, karena kita baru menerangkan mengenai manajemen armada dan manajemen usaha atau operasi. Maka berikut itu saya menjelaskan untuk manajemen keuangan dan administrasi. Nah, kenapa kok ditambah administrasi? Karena ini merupakan penggabungan dari Direktorat Keuangan dan Direktorat Umum Personalia. Makanya saya sebut sebagai manajemen keuangan dan administrasi. Ya, berarti ada yang pasti ada divisi perbendaharaan yang mengatur uang keluar dan uang masuk yang udah ya kemukakan tempoh hari ya. Dan divisi akuntansi membukukan keuangan. Tapi tentu aja dalam membukukan ini harus berdasarkan data-data yang konkret, berarti ada bukti-bukti pendukungnya ya. Yang dibahas dalam akuntansi ini umumnya memperlihatkan berapa dapat laba atau rugi perusahaan ini ya. Juga perlu mencantumkan aktiva lancar dan aktiva tetapnya. Aktiva lancar itu artinya mengenai uang, karena ada jumlah uang, jumlah piutang, jumlah hutang, dan lain-lain ya. Tentu aja aktiva tetap harga barang yang tetap ya, harga kapal, harga gedung ya, juga mungkin ada fasilitas-fasilitas lain pada perusahaan pembayaran, itu dinilai berapa harganya. Itu sebelah kiri. Dan sebelah kanan merupakan keuangan juga, yaitu berupa data hutang dan data modal ya. Karena punya kekayaan itu berkat punya modal. Tapi kalau perlu ditambah hutang juga untuk mempunyai kekayaan ya. Tentu aja dari laporan cash flow dan laporan disbursement selalu akan memonitor kewajaran dan kebenaran dalam pemakaian uang itu ya. Juga tentang kapal singgah di banyak pelabuhan, berarti uang freight dan lain-lain, dan pembiayaan tercecer di tiap pelabuhan. Itu makanya saya bilang perlu ada bagian disbursement yang selalu memonitor, mengadakan penelitian, jangan sampai ada penyimpangan atau penyelewengan uang karena tercecer di tiap pelabuhan. Uang yang masuk yaitu freight dan uang yang keluar yaitu biaya. Di keuangan juga ada divisi anggaran. Di setiap perusahaan juga pasti ada bagian anggaran. Jadi pada setiap awal tahun, perusahaan itu membuat anggaran bahwa apa yang mau dicapai nanti pada 1 tahun ke depan ini. Berapa dapat laba perusahaan, bagaimana kekayaan perusahaan, apa rencana-rencana lainnya, rencana-rencana kerja lainnya. Itu perlu dicantumkan pada anggaran. Ya. Dan tentu aja perlu dievaluasi juga, makanya setiap bulan diadakan rapat umum pemegang saham. Pemegang saham menginginkan agar mengadakan rapat untuk mengevaluasi bagaimana hasil dari 3 bulan yang lalu itu. Ya. Tentu ada input-input yang menyebabkan pemegang saham juga banyak menanyakan sesuatu, bahkan kalau sampai
tidak tercapai yang dianggarkannya, tentu aja akan memberikan nasihat dan minta pertimbangan dari stafnya supaya paling tidak dapat memperbaiki untuk 3 bulan mendatang. Karena tiap bulan selalu dievaluasi, maka paling tidak setelah akhir tahun itu agak mendekati dengan yang dianggarkan walaupun tidak tercapai 100% yang dianggarkan. Ya. Tentu aja yang namanya keuangan dan administrasi ini bukan hanya bidang keuangan aja, karena sesuai yang saya pernah kemukakan bahwa pada perusahaan itu pasti dibutuhkan juga biro SDM untuk mendatakan SDM laut maupun SDM darat, dan permasalahan-permasalahan dan lain-lain mungkin dikemukakan juga. Demikian juga untuk urusan asuransi, urusan hukum, ya pasti diperlukan juga. Dan juga untuk urusan umum personalia, tentu aja masalah-masalah umum lainnya itu juga akan dibahas pada rapat umum pemegang saham, karena tidak hanya keuangannya saja. Ya. Oke. Terutama pada bidang keuangan ini perlu dianalisa, dan yang menganalisa tentu bukan hanya keuangan aja. Memang petunjuknya atau intinya memang dari keuangan. Tapi semua bidang, terutama bidang usaha atau bidang operasi, perlu untuk menganalisis apakah perusahaan itu memperoleh laba ataukah rugi. Ini juga sudah pernah saya terangkan tempo hari, ya, bahwa sebagai diagram penelitian atau penganalisaan dapat laba ataukah rugi, maka dapat Anda lihat bagannya itu garis datar atau horizontal itu merupakan jumlah muatannya, berapa ton atau berapa teus, dan sebagai garis vertikalnya menunjukkan juta rupiahnya atau miliar mungkin, ya. Artinya diukur mulai dari freight misalnya, yaitu yang saya nyatakan di sini dengan garis biru. Ya kalau 0 ton ngangkut muatannya ya 0 rupiah berarti dapat freight-nya. Makin banyak jumlah muatan berarti makin banyak dapat freight-nya, itu ya. Itulah makanya saya gambarkan dalam garis biru, yang makin naik kalau makin jumlah kuantitinya makin banyak, kuantiti dari muatan maksudnya, ya. Juga tentu dibandingkan dengan biaya, yaitu yang saya bilang juga udah kemukakan bahwa ada 2 macam biaya, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap itu yang tetap harus dikeluarkan, walaupun perusahaan rugi ya tetap harus dikeluarkan sebesar itu. Jadi contohnya gaji pegawai, pegawai darat, pegawai laut, kapal juga harus dogging, repair, maintenance, spare part and store. Di kantor juga butuh lampu listrik, butuh hubungan telepon, butuh alat-alat tulis. Itu tetap diperlukan, walaupun rugi. Nggak mungkin gaji pegawai dikurangi gara-gara rugi misalnya, ya. Itu makanya saya sebut sebagai biaya tetap. Dalam 1 tahun sudah tertentu sekian, sehingga per hari juga berarti tertentu, tinggal dibagi 365 hari. Di samping biaya tetap ada lagi biaya variabel, artinya biaya yang berubah-ubah. Berubahnya sesuai dengan jumlah muatan yang diraih atau jumlah freight yang diraih.
Misalnya aja, biaya bunker makin jauh ngangkut muatan, dapat freight-nya ya jelas makin besar. Tapi juga biaya bunker juga makin besar, ya. Juga di pelabuhan, makin banyak dapat muatannya, lama berarti di pelabuhannya. Ya berarti biaya pelabuhan juga makin meningkat kalau freight-nya makin tinggi. Apalagi biaya bongkar muat. Tentu seirama dengan jumlahnya muatan yang dimuat yang dibongkar. Berarti biaya variabel ini sangat tergantung kepada freight yang diraih atau jumlah muatan yang diraih. Makanya naik tuh makin tinggi jumlah muatan yang diraih. Ya. Dan tentu aja kedua biaya ini ya harus dijumlahkan. Biaya tetap harus dibayar. Biaya variabel juga ya sama harus dibayar juga. Nah, berarti kita tinggal bandingkan sekarang. Seberapa besar perbedaan antara freight, total freight yang diperoleh dengan total biaya kalau dibandingkan dengan jumlah muatan yang diraih. Misalnya aja, Q laba berarti pada kuantiti yang banyak ya jumlah muatannya. Kalau jumlah muatannya banyak, ternyata dapat Anda lihat sendiri bahwa freight-nya di atas daripada total biayanya. Berarti dapat laba gitu ya. Coba kalau muatannya setengahnya isi kapal pada Q BEP, kuantiti BEP. Berarti dapat freight sekian pada titik BEP. Misalnya 500 juta gitu ya. Jumlah biaya juga, total cost-nya di sini juga 500 juta juga. Ya berarti tidak dapat untung karena dapat freight sama dengan jumlah biaya yang dikeluarkan gitu ya. Dan kalau muatannya hanya sepertiganya atau seperempatnya isi kapal, misalnya pada Q rugi, maka jelas di bawahnya tuh dapat freight-nya daripada total biayanya, ya rugi berarti ya. Nah, di sini saya perlihatkan juga hitung-hitungan gitu ya. Kalau di buku jelas tuh hitung-hitungannya. Jadi kalau dapat muatan 450 teus misalnya, kapasitas kapal ceritanya 500 teus. Berarti lumayan dapat 90% muatannya ya. 450 teus. Freight-nya 2 juta ya berarti 900 juta. Biaya variabelnya tergantung daripada freight-nya tadi 60%. Ya berarti dari 900 kali ini 540 ya. 60% kali 900 540. Berarti 900 dikurangi 540 ya. Itu sama dengan 360. Nah, biaya tetapnya anggap aja kalau muatannya banyak tadi 450 teus, anggap aja 5 hari gitu misalnya ya. Di pelabuhan muat 2 hari, di perjalanan 1 hari, di pelabuhan bongkar 1 hari. Berarti 2 hari, berarti jumlahnya 5 hari. 5 hari misalnya biaya tetapnya 50 juta. Tadi saya udah bilang, kalau udah tertentu 1 tahun, dalam per hari ya tinggal dibagi 365 hari. Misalnya 50 juta. Berarti tetap 50 juta aja per harinya. Tergantung harinya jadinya. Kalau tadi bilang 5 hari, ya berarti 5 kali 50, 250 hari. 250 juta. Sisa 360 dipakai membiayai biaya tetap 250 juta, berarti ada lebih 110 juta. Berarti dapat untung 110 juta. Ya.
Nah, sekarang bagaimana kalau hanya setengahnya isi kapal? 250 TEU, rate-nya 2 juta misalnya per peti kemasnya. Ya berarti dapat 500 juta aja rate-nya. Biaya variabelnya 60%, ya berarti 300 juta. Ya, 60% kali 500, ya, 60% ya. 60% kali 500 ya 300 juta ya. Berarti 500 dikurangi 300 juta itu sisa 200 juta gitu ya. Biaya tetapnya gitu. Karena 5 hari tadi per harinya 40 juta, berarti 5 kali 40, 200 juta. Berarti sisa tadi 200 juta dikurangi 200 ya 0. Tidak dapat untung berarti ya. Tapi juga ya belum merugi. Karena pas-pasan aja dapat rate 500. Kedua jenis biaya 300 dan 200, 500 juga. Berarti pas-pasan atau namanya break even point. Tidak dapat laba, tapi juga tidak rugi. Sebaliknya kalau hanya muatannya tadi 150 TEU kali 2 juta berarti 300 juta dapat rate-nya. Biaya tadi saya bilang 60%, berarti 180 juta. 300 dikurangi 180 berarti sisa 120 juta. Lalu kalau 5 hari tadi 5 kali 40 ya 200 juta. Berarti 120 dikurangi 200 minus jadinya ya. Ya berarti rugi. Itu makanya jangan sampai rugi ya. Kalau muatannya dikit ya jelas rugi. Karena tadi kan saya bilang ada biaya tetap yang harus kita biayai. Biaya tetap nggak mungkin dikurangi ya. Karena itu tadi saya bilang nggak mungkin gaji orang dikurangi gara-gara rugi. Atau nggak mungkin kapalnya tidak boleh docking, tidak boleh repair, tidak boleh maintenance gara-gara rugi. Nggak bisa begitu ya. Yang namanya biaya tetap harus dilaksanakan. Bahwa rugi, ya salahnya perusahaan. Kenapa rugi gitu? Kenapa dapat muatan dikit gitu ya? Oke. Kita terusin lagi kalau gitu. Mengenai pentarifan di pelabuhan. Karena tadi saya katakan ada hubungannya dengan soal dapat freight ya. Tentu aja bukan hanya dapat freight, biaya-biaya juga itu harus diperhitungkan agar tahu bahwa perusahaan itu dapat untung atau rugi gitu ya. Makanya kedua jenis biaya ini saya perlihatkan contoh tarifnya ya. Tentu tarif ini berdasarkan kemana atau berapa hari di lautnya, berapa hari di pelabuhannya ya. Jadi misalnya aja kapal gross tonnya 15 gross tonnya berapa ya. Lalu 15 hari itu ketentuan dari pelabuhan gara-gara konvensi ceritanya. Kalau zaman dulu kan dihitung aja tiap hari. Makin banyak hari ya makin banyak biayanya. Kalau sekarang gara-gara kongsi di pelabuhan, tentu itu juga tidak dikehendaki malahan oleh perusahaan pelayaran.
maka tarifnya per 15 hari atau per 10 hari. Jadi ada tarif sekian per 15 hari. Tentu aja tergantung juga kepada besarnya kapal, yaitu gross ton. Ya. Artinya makin besar kapalnya, ya tarifnya tentu makin tinggi gitu ya. Tapi ya gitulah, per 15 hari untuk di pelabuhan yang super sibuk seperti Tanjung Priuk, Tanjung Perak. Tapi kalau di daerah Batam, ya mungkin sedikit kongestinya ya. Makanya per 10 hari tarifnya, bukan per 15 hari. Jadi sekian rupiah per 15 hari. Artinya, kalau kapal tersebut berlabuh di pelabuhan 12 hari, sama aja dengan tarif 4 hari juga berlabuhnya. Karena tarifnya per 15 hari sekian gitu ya. Gitu. Gitu. Kapal berlabuh itu ada beberapa macam. Pertama, kalau kapal berlabuh hanya menunggu docking itu misalnya, ya tentu tarifnya jangan tinggi-tinggi karena bukan maksud mau mencari muatan, tapi hanya mau menunggu docking. Makanya tarifnya juga hanya 25%. Tentu aja sama, tergantung gross ton dan tergantung per 15 hari tetap ya. Sekian gross tonnya, lalu per 15 hari sekian. Kalau gitu dikalikan jumlah gross ton untuk per 15 hari, dikalikan lagi 25% karena hanya 25% bayarnya. Kalau kapal pelayaran rakyat, itu juga bayarnya hanya 75% dari tarif dasar, karena kan mungkin dapat freight-nya juga dikit ya. Regular liner, misalnya kapal penyeberangan dari Lampung ke Banten, itu kan mungkin tiap 2 hari udah datang lagi. Tiap 2 hari datang. Ya kalau itu sih, karena tarifnya per 15 hari atau per 10 hari, maka dianggap per bulan hanya bayar 3 kali aja, walaupun berkali-kali berlabuh gitu ya. Gitu. Juga tidak dibebankan biaya untuk kapal perang, kapal Palang Merah Indonesia, Polair ya, punya bea cukai juga, itu mah tidak dibebankan biaya. Ya. Yang kedua, tarif jasa pandu. Pandu juga ya harus bayar dong. Itu juga tergantung besarnya kapal. Makin besar kapalnya, ya tentu aja makin sulit bawanya ya. Makanya tergantung dari gross ton kapal juga. Tapi umumnya yang di atas 150 gross ton itu wajib pakai pandu. Ya tentu tarifnya berdasarkan gross tonnya kapal itu. Artinya makin besar kapal itu, bayarnya yang makin mahal kepada pandu gitu ya. Bahkan kalau kapal tanker, karena harus menjaga benar jangan sampai berbahaya, itu malahan 2 kali lipat bayarnya, tambah 100% ya. Itu pandu ya. Takbut ya juga sama, itu juga dibandingkan makin besarnya kapal dibandingkan terhadap gross tonnya. Makin besar kapal, ya jelas takbut juga dibutuhkan makin besar daya takbutnya. Kalau 100 meter sampai 150 meter itu cukup 2 kapal tunda yang kapasitas kapal tundanya cukup 1.500 sampai 3.000 HP. HP itu horsepower ya. Ya ukuran besarnya daya itu kan horsepower.
Kapal yang lebih dari 150 meter sampai 200 meter itu juga 2 kapal tunda yang 3.400 HP sampai 5.000 HP ya. Dan tentu kalau di atas 300 meter harus lebih besar lagi tentunya. 3 malahan takutnya mungkin ya. Juga diukur lamanya tentunya. Bukan hanya makin besar groston kapal. Lamanya yang diukur itu begitu keluar dari sarang takbutnya sampai kembali ke pangkalannya, itu yang dihitung. Kalau pandu tadi lain, begitu naik kapal sampai turun dari kapal, itu sekian jamnya itu yang dihitung. Tapi kalau takbut, karena sesudah tidak dipakai juga harus kembali dulu ke tempat pangkalannya. Ya, makanya sejak keluar dari pangkalan sampai kembali ke pangkalan, ukuran jamnya itu ya. Sekarang kita lihat untuk jasa tambat. Kalau kapal bertambat, itu juga diukur grostonnya ya. Karena jelas kalau makin besar grostonnya, ya makin panjang kapalnya. Makin banyak berarti pakai meter dermaganya gitu ya. Ya. Makanya berdasarkan grostonnya juga diukurnya per etmal. Etmal itu per hari adanya. Tapi tentu kalau misalnya 2 hari, tapi lebih 6 jam, itu dianggap sebagai 2,5 jam. Ya. Tapi kalau lebih dari 12 jam sampai 18 jam, itu dianggap 3/4 etmal. Kalau 2 hari lewat 13 jam, itu berarti bayarnya 2/3/4 kali. Ya. 2/3/4 etmal. Juga biaya penumpukan peti kemas di pelabuhan atau di kontrayat. Kalau dulu sih diukur kalau 4 hari hanya dihitung untuk per hari. Lebih dari 4 hari sampai sekian itu udah dikalikan 1,5. Lebih dari 8 hari dikalikan 3 kali itu ya. Dulu ya. Tapi sekarang malahan ada edaran baru dari TPK Koja dan dari JCT tertanggal 8 April tahun 2021. Nah ini memang besar gitu biayanya kalau ini. Jadi kalau 1 hari pertama tidak dipungut biaya, tapi begitu hari kedua aja 300% bayarnya. Hari ketiga 600% bayarnya. Bayangkan aja. Jadi maksudnya biar terpacu agar jangan berlama-lama lah numpuk muatan di kontrayat itu. Dwelling time-nya jangan terlalu lama. Karena masih banyak muatan lain yang menunggu. Makanya dengan peningkatan biaya itu, jadi takut biayanya tinggi, mereka cepat-cepatin, begitu maksudnya ya. Terhadap barang atau muatan juga dikenakan biaya dermaga. Jadi dari kontrayat diangkut ke dermaga. Sebelum dimuat itu sudah dihitung tuh biaya dermaga. Kalau muatan biasa tidak dalam peti kemas ya, dari gudang ini 1 dibawa ke situ, dihitung per ton kalau muatan berat atau per meter kubik kalau muatan ringan. Jadi kalau peti kemas ya yang 20 feet bayar sekian, 40 feet bayar sekian. Itu tarifnya ada ya. Tapi kalau sampai ada shifting cargo, misalnya dari Palka 1 diturunin dulu, lalu di dermaga bawa ke belakang, dinaikkan lagi ke Palka 5, itu malah 2 kali bayarnya, 2 kali lipat. Ya. Itu biaya dermaga ya. Oke. Sorry. Pengantar logistik muatan melalui pelabuhan ya. Ini maksudnya bahwa
kalau melalui pelabuhan itu pasti bukan hanya urusan kepelabuhanan aja. Cabang atau agen perusahaan pelayaran pasti sangat berperan. Karena cabang dan agen inilah yang tukang mencari muatan. Juga tentu konfirmasi muatan, ya. Sehingga kalau sudah confirm, harus bikin shipping instruction si shipper kepada kapalnya, kepada shipping, ya. Dan karena udah dapat shipping instruction, berarti pasti akan mengapalkan, bikin tuh bay plan atau switch plan. Juga disiapkan counter trackingnya juga. Kapal tiba tentu harus mengurus clearance in dan mau keluar juga clearance out-nya diurus itu. Clearance kepada kesabandaran, kepada bea cukai, ya, kepada imigrasi dan lain-lain. Tentu aja kalau udah clearance in, itu boleh mengadakan kegiatan. Jadi berarti clearance in-nya ini saat kapal begitu berlabuh, harus segera dokumen-dokumen disampaikan kepada sang bandar, bea cukai dan lain-lain. Dan sesudah labuh tentu akan dilanjutkan bertambat, ya. Tentu aja dalam pemuatan itu yang dimuat ini berdasarkan daftar muatan yang dibongkar berdasarkan kargo manifest. Tapi kalau yang mau dimuat, ya tentu aja berdasarkan packing list yang kita peroleh dari shippernya, gitu ya. Sesudah muat, ya tentu aja harus ada tanda terimanya, yaitu ditandatangani match receipt oleh mualim jaga atau mualim satu. Berarti kalau udah ada match receipt, berarti udah benar muatan yang dimuat itu. Udah ada di tas kapal, maka berarti bisa bikin BL lengkap, gitu ya. Juga dibuat kargo manifest misalnya, karena harus dikirimkan ke pelabuhan tujuan. Supaya pelabuhan tujuan punya data-data muatannya, gitu ya. Dan tentu aja kalau udah sampai pelabuhan tujuan, yang punya muatan juga akan minta DO, delivery order, dari agen shippingnya. Delivery order itu artinya order bahwa boleh delivery kepada dia, kepada yang punya muatannya. Ya tentu perusahaan pelayaran juga tidak begitu aja memberikan DO. Mana buktinya muatan itu punya Anda? Nah, ini Pak, saya udah punya BL-nya. Oke deh, kalau udah punya BL-nya berarti memang benar muatan itu punya Anda. Saya juga kasihkan nih delivery order-nya. Jadi kalau udah yakin memang muatan itu punya dia, ya udah diberikan izin delivery kepada dia. Tentu aja kalau sampai ada kerusakan muatan, ya selesaikan juga lah proses klaim aja. Biasanya minta konfirmasi dulu kantor pusat. Kalau udah confirm kantor pusat, ya baru lah. Misalnya kantor pusat bilang, oke deh, tapi karena belum selesai perhitungannya, maka Anda bayar aja 1/4-nya dulu, sekian dulu sebagai uang muka, gitu misalnya. Sebagai agen, tentu aja setelah kapal berangkat itu harus membuat laporan. Kalau agen ini banyak laporannya, itu lain dengan cabang. Kalau cabang makan bagian dari perusahaan pelayaran, cukup menyampaikan laporan-laporan belakangan asal ada bukti-bukti transaksinya. Kalau agen ada 4 tingkat pelaporan. Pertama, lapor mengenai dispatch report dulu, laporan cepat. Jadi belum ada dokumen-dokumen bukti-bukti pendukung juga, tidak apa-apa, harus segera lapor tentang kapal berangkat kapan, yang dimuat berapa, yang dibongkar berapa, ada permasalahan apa juga misalnya. Lalu sesudah seminggu, mungkin sudah ada tuh bukti-bukti terima freight, bukti-bukti keluar biaya juga, ada kwitansi, ada bukti invoice dan lain-lain. Maka lapor lagi. Freight statement yaitu tentang jumlah freight yang diterima,
dengan bukti-buktinya, bukti-bukti bank, bukti-bukti BL. Berarti ada bukti pendukungnya, terima print sekian itu. Juga begitu statement of disbursement, artinya biaya-biaya itu juga harus ada bukti-buktinya. Ada kwitansinya, ada bukti invoice-nya, ada bukti rincian biayanya gitu ya. Nah, kalau udah semuanya ada bukti-bukti, tentu akan dipertimbangkan oleh prinsipal, oleh yang punya kapalnya itu ya. Kan agen kan hanya orang lain, yang punya kapalnya ya prinsipal itu. Sorry. Berarti prinsipalnya setelah ada bukti-buktinya mungkin mengakui semua atau mungkin juga ada tawar-menawar. Jadi kalau udah diakui semua, berarti boleh diperhitungkan berapa hutang piutangnya antara agen dan prinsipal ini. Agen kan mengeluarkan biaya. Keluar biayanya misalnya habis 10 juta. Padahal baru dibayar 7 juta. Ya berarti masih punya tagihan 3 juta lagi kepada prinsipal. Itu namanya piutang kalau tagihan itu ya. Tapi sebaliknya print yang diterima misalnya aja 50 juta. Tapi baru diterima dari para konsinyenya, kemudian dikirimkan ke prinsipalnya dari 50 juta itu baru 30 juta. Berarti masih 20 juta lagi harus disetorkan printnya kepada prinsipal. Berarti agen punya hutang 20 juta lagi itu. Nah itulah yang disebut dengan hutang piutang. Kalau piutang itu berarti punya tagihan dari orang lain. Jadi kalau hutang kita justru yang harus bayar kepada yang lain gitu ya. Prestasi agen tentu terutama diharapkan prinsipal meraih muatan yang memadai. Ya. Nah, kalau sudah sampai ke soal latihan, ya berarti sudah selesai untuk pertemuan ke-10 ini ya. Ya biasalah selanjutnya Anda perlu menjawab soal-soal latihan ini dan terutama tentu harus membaca dulu tuh. Atau mendengarkan paling tidak apa yang sudah saya terangin dan membaca PowerPoint yang sudah saya kemukakan itu ya. Lalu Anda jawablah soal-soal latihannya karena itu akan dinilai oleh BP3IP secara otomatis nilainya ya. Karena multiple choice. Baik deh, saya kira sekian dulu dari saya. Untuk pertemuan ke-10 ini berarti sudah selesai. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.